Pemirsa, sungguh tragis nasib yang dialami ibu dan anak di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Mereka menjadi korban pembunuhan sadis oleh seorang pria yang diduga kekasih ibunya. Jasad ibu dan anak SAS 29 tahun dan anaknya KAS 4 tahun ditemukan dalam kondisi mengenaskan di atas kasur dalam kamar rumahnya. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku yang diketahui bernama Muhammad Fikram Makadolang langsung melarikan diri menggunakan kapal laut ke Kota Bitung. Kurang dari 24 jam, tim gabungan dari Satreskrim Polres Sangihe dan tim Resmob Ditreskrimum Polda Sulut ini berhasil meringkus tersangka. Polisi terpaksa melumpuhkan tersangka dengan timah panas di kedua kakinya karena berusaha untuk kabur saat diamankan. Selain menangkap tersangka, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, yakni sebuah parang dan juga pakaian korban. Jadi kejadian ini pemirsa berawal ketika tersangka ini terlibat cekcok dengan korban karena cemburu. Pelaku mencoba merampas handphone milik korban untuk mencari tahu sosok lelaki tersebut. Namun tidak diberikan oleh korban, kemudian pelaku mengambil parang dan menepas korban ibu dan juga anaknya secara brutal. Untuk mendalami mengenai kasus ini, kita langsung bergabung dengan AKBP Abdul Kholik, Kapolres Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Kapolres. Selamat pagi, Mbak. Shalom. Ya. Baik, terima kasih waktunya Pak Kapolres. Ini mengenai kasus ini dan pihak kepolisian juga sudah mengamankan pelaku tidak sampai 24 jam begitu ya. Apa motif pelaku tega melakukan aksi tersebut? Apakah karena cemburu atau ada faktor lain sebenarnya, Pak? Ya, baik. Kami sampaikan sedikit kronologis tambahan dari tadi yang sudah diberitakan bahwa si antara korban seorang ibu dengan pelaku ini yang berinisial MFM alias Fikram sekira tahun 2022 ada hubungan asmara atau hubungan cinta. Kemudian sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 ini sebelumnya ada cekcok antara pelaku melalui pesan messenger. Kemudian si pelaku ini kembali ke rumah dengan membawa alat sebilah parang jenis Pando. Kemudian pada pukul 19.30 WITA, pelaku ini mendatangi rumah korban, seorang ibu yang beralamat di Kampung Tariang Baru di Kecamatan Tabukan Tengah, wilayah hukum Polres Kepulauan Sangihe. Ya. Kemudian yang bersangkutan masuk melalui jendela kamar korban, seorang ibu ini, dan di dalam kamar tersebut sempat terjadi percekcokan juga, dan karena memang sudah disulut emosi dan rasa cemburu, akhirnya si pelaku kemudian menghabisi korban berikut anaknya yang berusia tahun. Demikian, Mbak. Pak Kapolres, artinya secara sadar pelaku ini memang berniat untuk membunuh ya ibu dan anak itu? Betul, Mbak. Jadi secara sadar pelaku ini dari sore harinya karena berawal dari rasa cemburu, kemudian yang dikomunikasikan melalui pesan messenger, sampai terjadi cekcok, sampai kemudian semakin emosi, akhirnya yang bersangkutan kembali ke rumah tinggalnya, rumah orang tuanya di Tabukan Utara, Kecamatan Tabukan Utara, masih wilayah hukum Polres Kepulauan Sangihe, dan membawa alat sebilah parang itu tadi, Mbak, untuk dibawa ke rumah korban sampai terjadi menghabisi nyawa korban berikut anaknya yang berada dalam satu TKP. Baik, jadi parang tersebut diambil dari rumah pelaku begitu ya Pak ya. Pak Kapolres, ini Ya, pelaku betul. ini background-nya apa sih? Pekerjaannya apa? Apakah memang sebelumnya sudah ada catatan kriminal? Kalau berdasarkan hasil pemeriksaan si M ini, Kram, ini
kita dapatkan keterangan dalam identitasnya, statusnya pelajar atau mahasiswa. Jadi hanya status dalam KTP saja. Namun berdasarkan keterangan dari saksi-saksi di lingkungan sekitar tinggalnya, ya yang bersangkutan hanya berprofesi buruh harian lepas begitu saja, Mbak. Artinya menurut saksi-saksi juga dari tersangka ini kerap melakukan kekerasan terhadap korban? Iya, karena memang dari hubungan asmaranya sekira tahun 2022, kemudian belakangan ini memang ada merasa cemburu karena diduga si korban ini ada hubungan dengan pria lain, sehingga memang beberapa bulan terakhir ada cekcok sampai yang bersangkutan si korban ini memang beberapa kali memang sempat dianiaya juga, Mbak. Seperti misalkan dipukul dan lain sebagainya. Jadi kekerasan fisik dan verbal mungkin ya Pak ya? Iya. Pak Kapolres, ini saat Ya, kejadian betul, kan berada di rumah korban begitu ya. Apakah memang tidak ada saksi lainnya yang mencoba untuk melerai percekcokan tersebut sehingga tidak menimbulkan kematian pada anak korban? Ya, jadi dari hasil pemeriksaan saksi-saksi bahwa pada saat kejadian sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, itu memang di dalam rumah ibu tersebut sebagai korban dan juga anaknya yang memang istirahat di dalam rumah, Mbak. Memang dalam rumah tersebut ada tinggal pamannya dari si korban ini, dari si ibu ini. Namun pada saat kejadian, berdasarkan keterangan yang kami himpun, yang bersangkutan pada saat jam J tersebut berada di semacam warung-warung di luar rumah begitu, Mbak. Dan sekira pukul 23.00 yang bersangkutan pulang ke rumah korban ini, karena memang dalam satu rumah tersebut korban tinggal bersama omnya atau adik dari ibu si korban ini, orang tua si korban. Demikian, Mbak. Ya, dari pengakuan tersangka, apa yang membuat tersangka juga terlepas begitu emosinya hingga membabi buta membunuh anak korban juga begitu? Dari hasil keterangan yang kita dapatkan, tersulut emosi, Mbak. Emosi karena memang cemburu. Baik, lantas pasal berlapis yang kabarnya dikenakan kepada pelaku ya Pak, dan ancaman hukumannya seperti apa? Betul, jadi dari peristiwa pembunuhan tersebut bahwa pasal yang dibersangkakan adalah tindak pidana pembunuhan dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014, termasuk perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang bersangkutan terancam hukuman mati, Mbak. Demikian. Baik, terima kasih AKBP Abdul Kholik selaku Kapolres Kepulauan Sangihe sudah bergabung bersama kami dan memberikan informasi kepada kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat menjalankan aktivitas kembali, Pak Kapolres.